Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Maret 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati sudah dilantik, honor petugas pilkada belum juga dibayarkan KPU SBT nilainya 2,9 miliar. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Seram bagian Timur SBT hingga kini belum melunasi honor petugas pemungutan suara atau PPS. Padahal pemilihan kepala daerah pilkada tahun 2024 telah berakhir. Bahkan Bupati SBT telah dilantik pada Februari 2025 lalu. Namun sayangnya insentif PPS di setiap desa tak kunjung cair. Tercatat sejak November sampai Desember 2024, KPU SBT belum membayar honor petugas pilkada sebanyak 2,9 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan banyaknya jumlah desa yang tersebar di 16 kecamatan pada kabupaten bertajuk Itawotunusa itu. Di antaranya Kecamatan Pula, Seram Timur, Pulau Gorom, Wakate, kemudian Tutuk Tolu, Siwalalat, Kilmuri, Pulau Panjang, Teor, Gorom Timur, kemudian Bula Barat, Kian Darat, Siritawida Timur, kemudian Teluk Waru, dan Ukar Sengan. Diketahui terdapat sebanyak 198 desa tersebar di SBT, setiap desa terdiri 6 orang petugas TPS, diantaranya 3 orang anggota dan 3 staf. Jika dihitung banyaknya petugas TPS pada pilkada kemarin di Kabupaten Seram bagian Timur, sebanyak 1.188 orang, terdiri dari ketua PPS, 2 anggota, dan 3 orang staf. Untuk ketua PPS digaji 1,5 juta per bulan, anggota 1,3 juta, dan staf PPS sebesar 1,1 juta. Hal itu diungkapkan Fauzi, 27 tahun, salah satu petugas PPS saat diwawancarai tribunambon.com, Minggu 16 Maret 2025. Ia meminta agar KPU Seram bagian Timur untuk mengusahakan tunggakan gaji seluruh PPS pada pilkada kemarin. Terkait hal ini, tribunambon.com sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Komisioner KPU SBT dengan mengunjungi kantor KPU yang terletak di Jalan Wailola Bula. Namun baik ketua, sekretaris, dan bendahara tidak ada di kantor.
Berita selanjutnya, Tribuners, bentrok antar pemuda di Maluku Tenggara, 2 orang tewas, 14 luka-luka. Bentrok antar sekelompok pemuda terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Minggu 16 Maret 2025 dini hari. Peristiwa itu menyebabkan 2 warga tewas, serta 14 anggota warga dan anggota Polres Malra terluka. Korban terluka dari warga berjumlah 5 orang, sementara korban dari anggota Polres Malra berjumlah 9 orang. Para korban mengalami luka-luka akibat terkena tembakan senapan angin, anak panah, dan parang. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah menjelaskan, saling serang menggunakan senjata tajam atau parang dan panah dan senapan angin terjadi antar sekelompok pemuda dari lorong Karang Tagepe dengan sekelompok pemuda dari lorong Perumda. Bentrok yang terjadi sekitar pukul 1 dini hari berlangsung di Taman Landmark Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra. Kedua pihak bersikeras untuk saling serang. Anggota yang berusaha melerai bahkan ikut ditembaki dengan senapan angin, panah, dan diparangi oleh orang tak dikenal atau OTK. Saat diparangi, anggota kemudian mencoba menangkap pelaku namun diserang dengan panah dan senapan angin oleh warga yang mengakibatkan sejumlah anggota ikut terluka. Kombes Pol Aris juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat menahan diri. Tim penyidik telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Ya. Kenapa? Resmi. Ditutup. Yang mau lewat semua lewat depan gereja. Jalan sudah ditutup. Ya. Kenapa? Resmi. Ditutup. Yang mau lewat semua lewat depan gereja. Ditutup. Yang mau lewat semua lewat depan gereja. Jalan sudah ditutup. Tribuners, jalan amblas di Desa Tamilo, pengendara resah. Jalan amblas akibat terpaan ombak nampak membahayakan pengendara di Jalan Trans Seram, Desa Tamilo, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com di Desa Tamilo, Sabtu 15 Maret 2025, jalan amblas dengan lebar mencapai hampir 3 meter, kedalaman hampir 2 meter, bersebelahan langsung dengan laut.
Parahnya, titik amblas jalan itu hampir memakan separuh badan jalan. Walaupun sudah dipasang garis polisi, bagi pengendara tidak disarankan melaju dengan kecepatan tinggi. Terlebih talut penahan ombak pada pesisir jalan yang amblas ikut ambruk sehingga di deburan ombak mudah mengikis material jalan. Pengendara motor asal Masohi, M. Sanaki, mengaku resah dengan kondisi jalan tersebut. Kata dia, rusaknya jalan ini sangat membahayakan pengendara, apalagi jika berkendara di malam hari. Walaupun jalanannya lurus tanpa tikungan, hanya saja jalan rusak sudah hampir separuh badan jalan. Ia berharap pemerintah segera menangani masalah ini karena bukan hanya satu titik jalan ini saja yang amblas, melainkan ada beberapa titik di Desa Sepa hingga Desa Ruta, Kecamatan Amahai. Terpisah, masyarakat setempat turut resah dengan kondisi jalan yang ada. Bahkan Satya Tomagola, 28 tahun, salah seorang masyarakat Tamilo, mendukung bila kabar rusaknya jalan ini disebarluaskan. Ada beberapa sekali tuh, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang. Ada beberapa sekali tuh, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang.
kasih Bang. Ada beberapa sekali tuh. Tekan inflasi, Pemda Maluku Tengah gelar gerakan pangan murah jelang Idul Fitri. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah melalui Dinas Teknis menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Raya Idul Fitri Senin 17 Maret 2025. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menekan inflasi. Dalam sambutannya, Bupati Malten Zulkarnain Awad Amir mengungkapkan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemda dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan hingga menjelang Idul Fitri nanti. Program ini adalah bagian dari langkah strategis bersama dalam mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat diakses dengan harga yang terjangkau. Zulkarnain juga menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa pasokan sembako di Kabupaten Maluku Tengah secara umum dalam kondisi mencukupi dan akan tetap tersedia hingga Idul Fitri nanti. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah, Juliana Haumahu, mengatakan gerakan pangan murah dilakukan dalam rangka stabilitas stok pangan dan antisipasi inflasi Malten yang berimbas pada harga bahan pokok yang terjadi saat acara Hari Besar Keagamaan dan Hari Nasional. Dijelaskan pelaksanaan gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan operasi pasar yang dilakukan Pemda dan TPID Kabupaten Maluku Tengah yang telah dilaksanakan di tahun 2024, di mana di tahun 2024 Pemda dan TPID Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan GPM sebanyak 91 kali. Masyarakat sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan otonomi lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu warga masyarakat yang salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan nama Tuhan yang Maha Esa, acara pembukaan gerakan pangan murah dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Hari ini Antusias tinggi sembako murah ludes dibeli warga Masohi Malten dalam 2 jam. Warga Masohi antusias menyambut gerakan pangan murah atau GPM yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah. Pantauan Tribunamon.com di pelataran Masohi Plaza
Senin 17 Maret 2025, ratusan warga Kota Masohi memadati pelataran Maplas sekitar pukul 10 pagi. Tak berselang lama, dalam 2 jam sembako murah ludes dibeli warga Kota Masohi. Salah satu pembeli, Mama Rosmawati, 48 tahun, mengaku terbantu dengan program ini. Pasalnya saat ini harga bahan pokok di pasar lagi tinggi-tingginya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Malteng Juliana Haumahu mengatakan, gerakan pangan murah saat ini dilakukan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan dan juga merupakan antisipasi pengendalian inflasi atau kenaikan harga di Kabupaten Maluku Tengah. Sasarannya pada bahan pangan pokok strategis dilakukan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Diakui gerakan pangan murah di bulan puasa dan jelang Hari Raya Idul Fitri untuk masyarakat dilakukan pada tanggal 17 dan 24 Maret 2025 yang bertempat di pelataran Pasar Binaya Masohi. Sedangkan tanggal 20 Maret 2025 direncanakan dilakukan untuk ASN, PPK, dan guru-guru serta non-ASN yang bertempat di pelataran kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. Bahan pangan pokok yang disertakan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah di bulan puasa dan jelang Hari Raya Idul Fitri sebanyak 7 bahan pangan pokok antara lain beras, minyak goreng kita, gula konsumsi, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, keriting, dan ikan. Kegiatan gerakan pangan murah hari ini yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui PTID. Ini kami sangat senang dan ini bukan hanya hari ini saja. Nanti hari Kamis itu ada khusus untuk pegawai dan hari Senin tanggal 24 juga kita laksanakan gerakan pangan murah di tempat yang sama. Semoga harapannya dengan kegiatan ini beban pengeluaran masyarakat itu Arwandi Wabola. Tribuners, kebijakan Jumat tanpa mobil dinas di Ambon berlaku usai Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Wali Kota Ambon Podewin Watimena mengaku akan menerapkan kebijakan Jumat tanpa mobil dinas usai perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dia menjelaskan tak hanya soal kebijakan Jumat tanpa mobil dinas, namun berlaku juga untuk kebijakan lainnya seperti penataan pedagang yang berjualan di badan jalan Pasar Merdeka, kemudian larangan pedagang yang berjualan di area terminal dan lainnya. Menurutnya ini dilakukan setelah Lebaran karena sedang menghargai umat muslim yang sedang berpuasa, mengingat semua kebijakan-kebijakan dimaksud berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Pada wawancara. Hari Jumat tanpa kendaraan roda 4 dinas. Ini semua kita lakukan setelah Lebaran. Ya, pasti dilakukan, tetapi ya mari kita menghargai saudara-saudara kita yang sementara menjalankan ibadah puasa. Semua selesai dulu, baru kita lakukan karena penataan maupun itu berkaitan dengan aktivitas masyarakat.
Tribuners Komen Maluku kembali gelar Festival Ramadan Inspiratif Membangun Generasi Quran. Anak muda yang tergabung dalam Community Empowerment atau Komen Maluku kembali menggelar Festival Ramadan Inspiratif Season 4 Sabtu 15 Maret 2025. Acara yang diselenggarakan di Mall Maluku Ambon City Center atau ACC ini berlangsung selama 3 hari mulai dari 15 hingga 18 Maret 2025. Berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Maluku, Festival Ramadan tahun ini mengusung tema membangun generasi Quran yang menginspirasi, bertalenta dan berakhlak mulia untuk masa depan yang gemilang. Presiden Community Empowerment Agnesia Indasari Ipaenin mengatakan kegiatan ini diikuti kurang lebih 380 peserta yang berbagai jenjang dan mata lomba yang menarik. Jenis mata lomba yang disajikan yakni Tahfiz Juz 29-30 untuk tingkatan SDMI, kemudian Tahfiz Juz 26-30 untuk tingkatan SMP, MTS, SMA, dan MA, kemudian Dai untuk tingkatan SDMI kelas 5 dan 6, kemudian SMP MTS, kemudian Samra SMP MTS, Nasyid SMA MA, mahasiswa, kemudian mewarnai TK RA PAUD, Azan SDMI SMP MTS. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 280 peserta. Yang menunjukkan antusias masyarakat yang tinggi terhadap kegiatan positif di bulan Ramadan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan ruang ekspresi bagi peserta agar dapat menyalurkan bakat serta meningkatkan pemahaman ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Community Empowerment. Di sini kami lagi menyelenggarakan Festival Ramadan Inspiratif yang dimana kami berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia, di mana peserta lombanya yaitu 360 peserta, yaitu dari kalangan SD sampai mahasiswa. Tujuan kami melakukan lomba ini yaitu untuk mewadahi adik-adik kami bagaimana mereka mengembangkan potensi mereka, mengembangkan bakat mereka di bulan suci Ramadan untuk membentuk generasi Maluku yang menginspirasi, yang bertalenta, kemudian berakhlak mulia. Oh, ini apa? Berita terakhir, Tribuners, lomba dendang sahur Kiom diawali ukulele, rumrah takjub kentalnya toleransi di Kota Tual. Komunitas segel ukulele bagian dari Gereja Protestan Maluku atau GPM ikut serta meramaikan lomba dendang sahur yang digagas remaja masjid atau Remas Kiom di Kota Tual, Maluku, Sabtu 15 Maret 2025. Komunitas tersebut hadir di Pantai Kiom sejak lepas salat tarawih lengkap dengan kostum hitam putih dan juga alat musik. Semula acara dijadwalkan mulai pukul 21 malam, namun baru berlangsung pukul setengah 11 malam. Sembari menunggu acara dimulai, personil segel ukulele nampak diberi arahan oleh pelatih. Komunitas yang didaulat membuka acara ini membawakan 2 lagu, salah satunya Ramadan Tiba dari Opik. Sontak penampilan mereka menyita perhatian Wakil Wali Kota Tual Amir Rumrah dan ratusan penonton dengan ikut bernyanyi bersama. Rumrah mengatakan kolaborasi antara Muslim dan Nasrani dalam acara keagamaan seperti ini perlu dijaga, karena itu Rumrah mengajak umat beragama di Kota Tual untuk terus memelihara suasana seperti itu. Untuk diketahui, dekorasi panggung lomba sahur Remas Al-Taqwa Kiom juga dikerjakan oleh orang muda Katolik dari Ohoy, Desa Polset, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan peradaban Kiai yang sangat luar biasa. Cuma bagaimana kita mengimplementasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Tidak ada di daerah lain, kecuali Tual dan Maluku Tenggara. Oleh karena itu, maka patut kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha
saya membuka dengan resmi acara dendang sahur yang diselenggarakan oleh adik-adik Remat Masjid At-Taqwa Kiyong. Ini juga mohon kerjasama dari semua kita, teman-teman yang ingin mengambil gambar. Kami sudah membuat batas. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Maret 2025. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.